فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Surat Hud ya, ayat 42-43. Allah mengatakan wahiyya tajri bihim fi maujin kaljibal. Bagaimana bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, besar gelombang ini. Wanada Nuh, Nabi Nuh kelihatan sama anaknya. Dalam kondisi ombak begitu tingginya, Nabi Nuh kelihatan anaknya, maka dipanggil anaknya. Wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Dipanggil tuh anaknya di tempat yang jauh terpencil. Ya bunayya, ya bunayya, ananda, anakku. Dipanggil anakku. Wahai anakku, katanya bapak. Irkam ma'ana, ayo naik nak, ayo nak. Engkau naiklah bersama kami. Wala takun ma'al kafirin. Engkau jangan gabung sama orang-orang kafir itu. Apa kata anaknya? Mungkin dia cuma lihat bapaknya. Dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Bapaknya ngomong la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Nah, enggak ada nak. Enggak ada yang bisa menyelamatkan engkau nak dari azab Allah ini kecuali orang yang Allah kasihi. Masih ditawari anaknya. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Datang tuh ombak, tenggelam anaknya. Sedih bapak itu sampai Nabi Nuh ini berdoa minta anaknya diselamatkan. Karena Allah janji tidak akan ya menghinakan Nabi Nuh bersama keluarganya. Dia mengatakan ya Allah, itu anak keluargaku ya Allah. Engkau janji katanya. Sampai karena cintanya kepada anak. 950 tahun. Istrinya nggak dapat hidayah. Anaknya nggak dapat hidayah. Mahal jemaah. Makanya kadang-kala kita ngelihat, ya apa sih ini anaknya ustadz kok kayak gitu. Anaknya Nabi jemaah. Kemudian bapaknya Nabi Ibrahim. Bayangin ya, bapak ini kalau tadi anak, ini bapak. Bagaimana seorang anak yang namanya Ibrahim cinta sama bapaknya. Datang ngomong sama bapaknya. Dia panggil ya abati, ayahandaku, ayahandaku. Supaya tahu pak, aku ini anakmu pak. Tadi Ustadz Abu Hamam mengatakan, bapak-bapak suka nggak kalau anaknya lebih hebat daripada bapaknya? Seneng. Bapak itu ngomong, nah bapak ini tidak bisa ngaji nak. Jangan sampai kau kayak bapak nak. Bapak ini alhamdulillah nak hafalannya ya wadduha ke bawah nak. Wadduha ke bawah maksudnya wadduha sama 3 kul nak. Nah, itu yang lain gak hafal. Anaknya kepingin kau bisa hafal Quran. Bangga. Bapak itu bangga. Ini Nabi Ibrahim ingin bapaknya bangga dengan Nabi Ibrahim. Karena anaknya seorang Nabi. Dia ceritakan Allah berikan hidayah kepadaku ayah. Allah berikan sesuatu yang tidak datang kepadamu ayah. Terus tapi bapaknya malah mengancam Ibrahim. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumana. Ibrahim engkau nggak berhenti dakwain aku. Ada kan jemaah anak yang divonis seperti itu sama orang tuanya. Aku rajam kau. Anak ingat salah satu jamaah, apa jamaah umroh, apa jamaah kajian ya. Yang dia cerita, setelah anak hijrah sama istri anak Ustaz, anak berangkat ke rumah mertua. Mertua anak ini dosen, yang satu dokter, yang satu S2 kalau nggak salah lupa. Setelah ke sana, kata mertua mengatakan, mulai saat ini kalian jangan ke rumah kami lagi. Bayangin jamaah. Cuma anaknya sudah berubah penampilannya. Yang laki pakai jenggot. Yang perempuan pakai jilbab panjang, kata orang tuanya, mulai saat ini kalian gak usah kemari lagi. Benci sama hidayah yang diterima oleh anaknya.
Ya mau ngomong apa ya? Ini Nabi Ibrahim. Sampai bapaknya ikut bakar Ibrahim. Tapi sang anak cinta sama bapaknya. Sampai kelak diceritakan pada hari kiamat, bapaknya Nabi Ibrahim itu menjumpai Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, anakku, aku nggak akan durhaka lagi sama engkau. Aku akan nuruti apa yang kau inginkan. Itu Nabi Ibrahim masih ingin doakan bapaknya. Dari sayangnya anak sama bapak. Tapi nggak bisa. Selesai. Istri Nabi, tadi 2 istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh alaihissalam ya. Bagaimana Allah buat percontohan, ya seharusnya istri ini kan, ya tadi juga Ustadz Syarif mengingatkan ya, bagaimana semua masing-masing jemaah. Semua akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Nabi Nuh nggak kena dosanya istrinya, istrinya Nabi Nuh. Nabi Lut juga enggak. Asalkan sang suami sudah menjalankan tugasnya. Maka ketika seorang istri mengatakan, alhamdulillah saya punya suami hafal Quran Ustaz. Tapi sang istri nggak pernah baca Quran. Saya punya suami alhamdulillah Ustaz, puasa Senin Kemis. Istrinya, alhamdulillah Ustaz ya, mudah-mudahan nanti amalnya suami dapatlah bagiannya. Enggak jemaah. Ya kita berusaha untuk beramal ya. Tapi kita lihat contoh, Allah jadikan contoh dalam Al-Quran. Agar kita berhati-hati dengan pasangan hidup kita. Ada pasangan hidup kita yang musuh buat kita. Menjadi penghalang hidayah, iya. Suaminya Masya Allah mau puasa Senin Kemis. Ngomong sama istrinya, Dek aku nanti mau sahur ya. Aduh mas gak usah lah, sudahlah. Bapak-bapak gimana dapat istri kayak gitu? Ya Allah, kok kayak gini istri anak? Mau diapakan bapak-bapak? Mau ditukar? Mau itu anak kayaknya tukar sama mertua, mungkin ada yang lainnya. Ya diperbaiki. Tapi itulah ujian kita. Ada seorang istri yang kayak gitu. Setiap mau puasa sunnah kan harus izin sama suaminya. Kalau suami nggak perlu izin sama suaminya, tapi kadang-kala suami perlu bantuan istrinya buat sahur. Maka bapak-bapak kalau istrinya nggak suka puasa sunnah ya siap-siap kurma lah di rumah lah. Udah sahur kurma aja sudah, bismillah. Tapi jelasnya tadi, ketika seorang istri itu wajib izin sama suaminya mau puasa sunnah. Ngomong, bang aku mau puasa ya. Enggak lah, janganlah. Padahal sang suami nggak ada perlu sama istri. Tapi dia melarang istri. Istri harus izin sama suami. Ini ujian. Fir'aun, ya kita tahu ya bagaimana kisah Fir'aun ya. Fir'aun ini ngundang penyihir-penyihir. Dari awal Fir'aun itu sudah, ya kalau dilihat dari ucapannya Fir'aun, ketahuan isi hati orang itu. Fir'aun mengatakan, yuk tanding. Harapan kita penyihir menang, kita ikutin penyihir. Jadi dari awal memang dia cari pembenaran. Dia mau ngikutin penyihir kalau menang. Ternyata penyihirnya masuk Islam, beriman. Fir'aun gak masuk Islam. Hidayah jemaah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Semua orang melihat. Karena itu benar-benar ditonton oleh warga. Rajanya ingin menunjukkan, kita lihat nih. Nabi Ibrahim keluar dari api tidak terbakar. Nggak ada yang beriman dari kaumnya kecuali Nabi Lut. Nabi Lut itu sepupu atau keponakannya Nabi Ibrahim. Satu tok yang beriman. Antum bisa bayangin ya. Mahalnya hidayah. Itu tukang-tukang sihir Fir'aun semuanya beriman. Dan dia dibantai sama Fir'aun. Siap dia dibantai. Dibunuh mereka. Tapi ketika sudah dapat hidayah, Allah ceritakan, mereka mengatakan nggak apa-apa, engkau mau bantai kita silahkan. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kita berharap Allah ampuni kita. Dibunuh. Kalau baca buku-buku tafsir, jumlah mereka ribuan. Dibantai sama Fir'aun. Disalib, ditaruh di pohon-pohon kurma. Dalam kondisi hidup. Tujuannya apa? Jangan sampai ada penduduk Mesir yang ikut mereka.
Maka ahibati fillah, mengapa manusia yang berdampingan dengan hidayah tidak mendapatkan hidayah? Berkumpul sama Nabi yang nggak dapat hidayah. Ternyata memang ada faktor-faktor yang jadi penghalang orang mendapatkan hidayah.